Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah Hiduplah dengan Iman Kita, ditulis oleh Sean McAvoy. Sahabat suara kasih, coba renungkan sejenak ayat tersebut. Cobalah untuk memberitahu anak-anakmu, kalau hanya itulah yang perlu mereka lakukan dalam hidup. Pada dasarnya bekerja dengan tangan sendiri harus jadi ambisi mereka. Apakah mereka perlu punya cita-cita yang tinggi? Kedengarannya itu semacam menyelesaikan sesuatu yang berbeda. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Paulus dari ayat tersebut? Ada kalanya kita semua bosan dengan perlombaan sengit, atau mungkin mimpi tentang skenario di mana kita meninggalkan kota asal, dan bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi, membuat karya tangan dan pernak-pernik sendiri, atau hidup harmonis dengan orang lain. Mari kita gali lebih dalam. Kata Yunani dari pilotim diartikan dengan bekerja, berusaha, mencoba dan belajar untuk menjadi. Kata ini dipakai sebanyak 3 kali di Perjanjian Baru. Kata pertama dimaksudkan sebagai ambisi, yang kedengarannya tidak seperti yang biasanya kita bayangkan waktu memikirkan hal-hal yang ambisius. Kata kedua muncul di Roma 15 ayat 20, di mana Paulus menulis, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Kata terakhir tertulis di 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepadanya. Mari membandingkan ketiga pengertian ambisi tersebut dengan pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ambisi diartikan sebagai keinginan, hasrat, atau nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, atau mencapai sesuatu, seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Aku mulai berpikir, ternyata semakin aku belajar, semakin aku berhasrat untuk mengenal Tuhan, semakin aku mengerti betapa berbedanya firman Tuhan dengan apa yang disampaikan oleh dunia. Mungkin orang-orang yang tinggal di belahan dunia lain tidak terlalu terkejut dengan fakta ini, tapi bagiku, yang lahir, dibesarkan, bekerja dan membesarkan anak-anakku di pusat kota Amerika, perenungan ini sangat mengherankanku. Aku merasa ini semacam dikotomi dan paradoks yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku manusia yang cacat ini masih bisa diperbaiki? Salah satu pimpinanku seringkali berkata bahwa dalam bisnis, penting untuk menentukan sejak awal, apakah orang yang kamu hadapi adalah orang yang membuatku kaya, atau membuatku terkenal. Menurut ambisi dunia ini, ucapan pimpinanku masuk akal. Kita semua harus punya sesuatu yang mendorong kita maju. Akhir-akhir ini aku banyak merenung, dan bertanya-tanya ke diriku sendiri, segala sesuatu yang sudah aku lakukan, capai, rencanakan, pelajari dalam hidup, kemana arah semua ini, kemana tujuannya, waktu aku berdoa supaya Tuhan membuat hidupku berguna, memberitahu kehendaknya atas hidupku, membuatku aman, untuk apa semua itu? Hari ini aku membaca kutipan dari penyair Inggris Samuel Johnson. Katanya, menjadi bahagia di rumah adalah hasil akhir dari semua ambisi. Sontak air mataku menetes. Aku mendapati kalau selama ini aku hanya ingin mencari kenyamanan, kebahagiaan dan keamanan. Aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Lalu apa yang sebenarnya ambisi yang Tuhan taruhkan atas kita? Ada beberapa poin yang bisa aku sampaikan, yaitu, yang pertama, jalani hidup yang tenang. Yang kedua, lakukan urusanmu sendiri. Yang ketiga, bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Yang keempat, beritakan Injil. Yang kelima, bersikaplah menyenangkan untuk Tuhan. Sahabat Suara Kasih, dengan kata lain, jangan streskan dirimu dengan ketenaran, atau kehidupan penuh kenyamanan. Jangan berusaha menyibukkan hidupmu, bergosip sana-sini. Jadilah kreatif, biarkan Tuhan bekerja melalui hidupmu. Marilah kita renungkan, ceritakan kepada orang lain tentang siapa Tuhan, dan hiduplah dengan iman. Semua ambisi kita harusnya kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu supaya seseorang bisa mengenal Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami.
terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.